Roh Kudus, kami sangat menghormati ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan Roh Kudus semakin mempertegas dan semakin memperjelas dalam kehidupan setiap umat, dan kami semua diberkati. Yang bersyukur kehadapan ya, siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Silakan duduk kembali. Saudara, kita tadi menyanyikan "Ku datang ya Tuhan, berkatilah." Dan setiap kali kita datang ke hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati dengan segenap hati kita. Amin. Saudara, mari kita akan buka Alkitab kita dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Sebelum saya lanjutkan tentang firman Tuhan ini, saudara, kita masih ada suara dari luar masuk karena memang belum ditutup kacanya. Ya, minggu lalu saya tanya pihak manajemen, katanya sudah dipesan, dan kami belum kapan masangnya, belum tahu, katanya cair. Itu daripada kita di backgroundnya dari luar, saudara akan silakan Pak Yuswa main keyboard di sini, ya, supaya tidak terdengar ya di luar. Setuju ya? Setuju tidak setuju tetap dikerjakan. Iya. Saya berharap saudara tidak terpengaruh dengan kondisi atau suara-suara dari luar. Bulan ini, saudara, saya akan banyak berbicara tentang kuasa Tuhan. Sama-sama katakan kuasa Tuhan. Bila saya dan saudara memiliki satu hati kerinduan untuk mempersilahkan keleluasaan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap kali kita membuka diri kita untuk karya Roh Kudus, maka Allah itu kuasanya semakin dinyatakan. Bulan Agustus kami pulang ke Solo, saudara, selain mengikuti bulan Juli dan Agustus. Dan ketika itu memang ada rangkaian SKGI, saya pulang. Dan saya datang ke rumah, kemudian mendapat kabar bahwa ada seorang hamba Tuhan yang bernama Ayub Sutoto itu meninggal. Kalau ada adik saya pasti tahu siapa Ayub Sutoto. Ayub Sutoto ini adalah pendiri Panti Asuhan Silo yang ada di Karanganyar, Solo. Panti asuhan ini menjadi modern sekarang, diperlengkapi dengan komputer yang bagus, yang anak-anaknya, anak-anak asuhnya memiliki pendidikan yang baik. Tatanan kehidupan di sana diajarkan sebaik-baik mungkin. Dan Pak Ayub Sutoto ini kami kenal adalah hamba Tuhan yang paling sering dijawab doanya. Dari sejak dia muda, dia berdoa mendapatkan gadis menurut impiannya, rambut panjang dan badannya yang tinggi, gitu, dijawab oleh Tuhan menurut catatan-catatan biografi. Dijawab oleh Tuhan. Dia dari kampung, dari pertengahan antara Jogja dan Solo, di sana ada satu kampung, dan dia pergi ke Karanganyar di daerah Solo. Dan dia berdoa kerinduannya untuk mendirikan panti asuhan zaman itu. Dan akhirnya terrealisir juga, dijawab Tuhan juga. Menjadi tantangan besar ketika anak-anak asuhnya sudah mendekati angka 100, jumlahnya 100, dan itu sekolah semua, makan semua, dan kemudian kebutuhannya tidak ada donatur tetap sampai sekarang. Sampai beberapa bulan yang lalu, dipanggil Tuhan, tidak ada donatur tetap. Sekali waktu, saudara, saya masih ingat, dikatakan kepada kami anak-anak muda, waktu itu saya ketua pemuda, Mas Santo, nama saya di kampung, di daerah saya dipanggil Santo, bukan Joko. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ke rumah saya ada Joko, mungkin ibu saya bingung. Ya, tapi sekarang sudah mulai terbiasa. Saudara, Mas Santo, seminggu lagi anak-anak ini tidak bisa makan karena berasnya habis. Kemudian kamu dibawa, tinggal satu karung ini, kemungkinan tidak sampai 1 minggu. Tapi ayo, anak-anak muda sini kita berdoa. Dan kemudian kami beberapa orang dia berdoa, Tuhan, bla 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 bla. Dalam waktu 1 hari, beras 1 truk datang. Diangkut anak-anak yang menurunkan semangat. Ya,
Saudara, ada anak kecil pengen sekolah TK, masih kecil lagi daripada anaknya dokter ya, masih kecil lagi, anak TK. Saudara, dia berdoa, kamu pengen sekolah nak? Iya, tapi masih terlalu kecil ya. Ya apa-apa ya, kita panggil bapak. Tidak apa-apa, ayo kita berdoa. Dia berdoa juga dengan anak kecil itu. Dan ketika dimasukkan ke sekolah, diterima. Dia dites, diuji, bisa baca, tulis, akhirnya diterima. Banyak perkara, puluhan ribu doa-doa menurut catatan dia, itu dijawab oleh Tuhan. Sekali waktu anak yang paling kecil, itu kakak rohani saya, guru sekolah minggu saya, menikahnya kami duluan. Dia berdoa, bapaknya berdoa, Tuhan berikan pasangan hidup bagi anak saya yang paling kecil. Mosok ya saudara, kira-kira gitu ya, mosok anak-anak sekolah minggu yang dia asuh sudah menikah semua punya anak, dia belum punya. Akhirnya dia berdoa, Tuhan jawab juga. Dan Bapak Ayub Sutoto ini dikenal di kalangan kami yang hamba Tuhan sekitar Solo dan sekitarnya adalah hamba Tuhan, pendiri panti asuhan yang doanya paling sering dijawab Tuhan. Dan kita juga sering sebenarnya, tetapi menurut catatan itu banyak peristiwa-peristiwa. Bahkan sekali lagi dia berdoa, nanti kalau saya mati biarlah banyak yang datang. Jadi sambil gurau. Saudara, ketika dia dipanggil Tuhan, banyak sekali hamba Tuhan dari berbagai gereja, dari berbagai lembaga datang ke situ. Dan itu saudara, berarti dengan kata lain ada kesepakatan. Kesimpulannya, doa-doanya dia saudara dijawab oleh Allah. Ada kuasa di sana. Mari kita baca saudara dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Mari baca bersama-sama, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat yang ke-19 bagian B. Aku berdoa, Paulus berdoa kepada jemaat Efesus, dan sekarang ini saudara kepada jemaat yang ada di kota Tarakan, yang ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, supaya kamu semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ketika kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, saudara, ada kuasa yang luar biasa melingkupi menyertai saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Tidak ada kuasa lain yang mengatasi, menandingi kuasa Yesus Kristus. Sehingga Paulus berdoa kepada seluruh umat Tuhan sekarang ini, supaya kita semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya bisa bayangkan saudara, bahwa Bapak Ayub Sutoto ini dari hari ke hari menikmati kepenuhan Allah. Mungkin saudara setahap demi setahap, tetapi kalau seseorang mengalami kepenuhan Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi hamba Tuhan itu, bagi anak Tuhan itu. Tidak ada yang mustahil bagi saya dan saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Saudara, kalau kita baca ayat ini, dapat kita ketahui bahwa ternyata Tuhan itu bekerja dengan dahsyat melalui anak-anaknya, melalui saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Hanya dua hal, melalui dua hal, sesuai dengan dua hal ini. Yang pertama, apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Sama-sama katakan, apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Saudara, biarlah kita membiarkan keleluasaan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja kepada kita melalui doa, disertai dengan iman, dan kemudian kita memikirkannya itu terus menerus berkaitan dengan apa yang kita doakan. Saya percaya kita semua sekarang ini memiliki kerinduan pada Tuhan. Dan saudara, apakah sudah berdoa? Ya. Mungkin saudara sudah menjawab, iya saya sudah berdoa. Saudara teruskan pikirkan itu, teruskan pikirkan. Jikalau saudara merindukan berkat Tuhan, misalkan berupa peningkatan finansial saudara, keuangan saudara, berdoalah dan pikirkan itu. Kalau saudara tadi saya singgung ada anak-anak Tuhan yang merindukan jodoh, berdoalah dan pikirkan itu. Ketika saya memerlukan jodoh ketika itu, saudara, umur saya 28,
Dari sejak SMA saya pengen menikah, umur 28, 26, 27 sudah pengen pacaran. Saya pribadi, saya berdoa, Tuhan kulit saya hitam, saya pengen punya pacar yang istri kulitnya putih, rambutnya sebahu. Saya suka Pak melihat wanita itu kalau sebahu. Bukan berarti saudara yang rambutnya cepat-cepat pendek itu tidak baik-baik, menurut pacar dan suami masing-masing. Ya. Kemarin istri saya minta izin beberapa waktu yang lalu, boleh tidak Pak, saya potong pendek. Saya, ya boleh saja, tapi suaranya cuma 50%. Tapi sekali waktu tidak apa-apa, tidak masalah. Asal jangan rambutnya seperti saya, nanti tidak bisa membedakan mana Pak Joko, Bu Joko mana gitu ya. Saudara, berdoalah dan pikirkan itu ketika merenungkan demikian, saudara, dan buktinya dijawab oleh Tuhan. Paling tidak kulit istri saya tidak sehitam saya, lebih putih. Anak-anak saya juga harusnya ya memperbaiki keturunan, kan baik saudara ya. Ini kan tadi Tuhan. Ada yang saudara tidak pengen memperbaiki sesuatu hal, pasti tidak ke gereja. Buktinya saudara ke gereja, pasti ada sesuatu pengen peningkatan. Yang setuju katakan amin. Lambaikan tangan saudara yang pengen peningkatan dalam bidang-bidang tertentu yang saudara kehendaki. Saudara, berdoa bukanlah sekedar meminta sesuatu yang kita inginkan, namun doa dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama adalah mencari kehendak Tuhan. Sama-sama katakan mencari kehendak Tuhan. Doa adalah satu proses mencari kehendak Tuhan. Saudara berdiam diri, saudara membaca Alkitab, kemudian menangkap hal-hal yang Allah impresikan, apa yang Allah tuangkan, apa yang Allah akan nyatakan, saudara tangkap dengan peka ini. Ini bagian dari doa. Dan kehendak Tuhan secara umum itu ada dalam Alkitab. Maka kalau saudara mau mengerti kehendak Tuhan, seharusnya saudara membaca Alkitab. Siapa yang hampir selesai pembacaan Alkitab? Gereja punya program akhir tahun selesai. Apakah saudara masih membaca Alkitab? Ini adalah mencari kehendak Tuhan. Saudara mendapatkannya secara umum, saudara bisa. Secara khusus, saudara mendapatkan pengertian, saudara mendapatkan hikmat yang datang dari Tuhan. Carilah kehendak Tuhan. Saudara John Wesley di abad yang ke-16 dia katakan demikian, Allah kita atau Tuhan tidak melakukan apapun selain meresponi doa umatnya. Itu kata John Wesley. Jadi Tuhan sekarang ini merespon umatnya untuk berdoa. Karena apa? Segala keperluan yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran sudah diciptakannya, dan itu sempurna. Sekarang saudara, apakah kita sekarang ini berdoa dan memikirkan itu, mencari kehendak Tuhan? Dan setelah mengerti tentang kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mendapatkannya, kehendak yang benar, saudara akhirnya mengakui kehendak Tuhan itu, sehingga kita nyanyikan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Saudara, dan kita akui bahwa kerajaan Allah itu ada, dan kemudian biarlah kerajaan Allah berdaulat yang ada di surga ini, saudara, dan itu berlaku di dunia ini, berlaku di keluarga saudara, berlaku di rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara. Akui itu, dan setelah demikian saudara sepakat bertekun terus di hadapan Tuhan. Ini namanya berdoa dan memikirkan. Dan ketika Allah berkehendak, saudara, maka Dia jauh lebih banyak apa yang kita doakan dan pikirkan. Saya berikan gambaran demikian. Ada seorang bapak pengen memberikan hadiah kepada anaknya di hari ulang tahun, dan hadiahnya itu adalah sepeda. Sekarang zamannya sepeda ya, di mana-mana, di kota mana marak dengan sepeda. Ditarakan juga begitu banyak sekarang sepeda kayu ini. Di hari ulang tahun nanti, ini bapaknya mau memberikan anaknya sepeda. Saudara,
Kemudian bapaknya ini mendatangi anaknya. Anaknya tidak tahu sama sekali kalau nanti akan dihadiahi sepeda. Nah, nanti ulang tahun ya? Tanggal berapa? Oh, tanggal sekian. Oh iya, bagus ya. Kamu makin pinter ya. Hati Tuhan. Ya, diajak jalan-jalan. Dilihat ada rombongan orang naik sepeda. Bagus enggak olahraga sepeda? Oh, bagus Pak. Bagus. Ditanamkan pikiran tentang sepeda. Bagus, sehat, bisa lihat alam. Ya, olahraga yang tidak terlalu menguras tenaga pikiran dan sebagainya, bisa santai, kalau capek bisa berdiri di situ, berhenti maksud saya. Dan kemudian lewat satu toko ini bagus ya, ini jualnya agak murah ini. Yang di toko A itu agak naik sedikit. Ditanamkan terus tentang sepeda. Anak ini mulai tumbuh pemikiran. Kalau saya punya sepeda, senang ya saya ya. Bapaknya katakan lagi, itu loh di sana ada di sekitar stadion dan Adil itu. Sekarang namanya apa namanya? Apa namanya? Yang setiap hari Minggu yang dibatasi tidak boleh kendaraan lain lewat. Car Free Day. Iya, Car Free Day. Saudara, seingat saya Car Free. Saudara, ditanamkan itu. Ada teman kita dapat hadiah sepeda. Jadi anak ini mulai muncul pemikiran, betapa senangnya saya kalau mendapatkan sepeda. Bapaknya tanamkan terus. Ya, kamu berdoalah supaya nanti dapat hadiah sepeda, dapat sepeda, kamu bisa main-main dengan teman-teman. Temanmu sudah banyak yang punya sepeda belum? Hampir semua lah. Oh gitu ya. Hampir semua sudah. Saudara, pas hari ulang tahun, bapaknya ini sudah beli sepeda dan dia masukkan ke gudang. Di gudang itu, saudara, kemudian mamanya berikan satu pita, ya, dan setelah itu ditutup rapat-rapat. Anaknya tidak tahu. Setelah begitu anaknya pulang sekolah, maka ayo buka di ruangan itu, di gudang itu, anggap saja gudang, saudara. Saudara lagi buka, dilihat, wah, sepeda warnanya putih, ada pitanya lagi. Senang enggak, saudara, anaknya? Ya, doamu dijawab oleh Tuhan. Bapaknya ngomong demikian. Perhatikan, saudara, perhatikan dalam kehidupan saudara sekarang. Sebenarnya Allah juga menggiring kepada saudara untuk memiliki, untuk mendapatkan kerinduan, mendapatkan sesuatu itu. Allah sudah tanamkan itu, tanamkan itu, tanamkan itu. Tetapi saudara juga harus berdoa, berdoa dan memikirkannya. Dan sekali waktu pada hari yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka saudara akan mendapatkannya. Dan ketika mendapatkannya, saudara, pasti anak-anak Tuhan akan berkata, puji Tuhan, doaku dijawab oleh Tuhan. Bagi sang Bapak, ya kan, itu sudah direncanakan. Ya, saudara, saudara bisa menangkap ini maksud saya. Saudara berdoalah dan pikirkan itu, pikirkan itu. Sama-sama katakan, berdoa dan pikirkan itu. Saya percaya saudara, setiap umat Tuhan yang sekarang ini mencari kehendak Tuhan, mengakui kehendak Tuhan, dan kemudian bertekun, bersepakat, maka saudara, apa yang kita doakan itu dijawab oleh Allah, karena Allah memberikan satu perkara yang besar, jauh lebih banyak yang kita butuhkan. Yang kedua, bagian yang kedua, berikan keleluasaan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja atas kita. Yang pertama, berdoa. Saudara, Allah bekerja sesuai dengan apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Yang kedua, saudara, Allah bekerja ketika kita memberikan keleluasaan bagi Tuhan untuk bekerja, berkarya atas kita, berdaulat atas kita. Yang saya maksudkan adalah seberapa besar saudara memberikan keleluasaan bagi kuasa Tuhan. Memang kita sama-sama punya label, kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Tapi yang membedakannya adalah mengapa seseorang dijawab Tuhan dan seseorang belum dijawab Tuhan, ya saudara? Karena perbedaannya adalah kita beda di dalam memberikan keleluasaan kepada Tuhan.
Saya mengharapkan kita semua sebagai hamba Tuhan buka seluas-luasnya untuk karya Tuhan. Kalau tadi malam saya bicara, saudara, pada anak-anak muda, biar kita terbuka sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mengapa tidak terbuka? Karena ada satu hal yang menutupinya. Di sana ada rasa takut. Dalam Kejadian 3 ayat 10, ketika Tuhan datang ke taman itu, ke taman Eden, maka manusia dan istrinya ini mengalami ketakutan sehingga dia sembunyi. Ketika dia mendengarkan langkah Tuhan masuk ke taman itu, maka dia dengan segera sembunyi. Saudara, ada bagian-bagian tertentu yang ditutupi. Karena apa? Kesalahannya, karena dosanya, dan lain sebagainya. Mari saudara, ketika kita ada sesuatu hal, perkara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, saudara terbuka di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Apalagi kita akan menikmati perjamuan kudus. Saudara akan sangat diberkati ketika dosa-dosa kita terus terang di hadapan Allah dan minta pengampunan. Gereja Katolik ada istilah namanya pengakuan dosa. Apakah gereja kita tidak ada? Ada. Ya. Setiap kali kita merenungkan bahwa kita ini salah, saudara segera akui dosa itu. Terlebih ketika kita akan menghadapi perjamuan kudus, saudara akui di hadapan Tuhan pengakuan dosa. Dan ketika pengakuan dosa, proses itu saudara-saudara mulai, maka kemudian ada pengampunan dosa. Ketika ada pengampunan dosa, saudara, ada pemulihan. Setelah pemulihan ini, kuasa Tuhan semakin luas, leluasa berkarya kepada anak-anak Tuhan. Saudara, hal yang demikian ini penting, tangkap dengan baik. Bulan ini saya akan banyak membicarakan tentang keleluasaan kuasa Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai 10. Saya bacakan demikian, saudara simak dengan baik. Pada hari ketiga, ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Maukah engkau daripadaku, Ibu? Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Saudara sudah sering membaca ayat ini, saudara sudah akrab dengan cerita ini. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya yang ajaib, mengubah air menjadi anggur, menjadi satu mukjizat yang banyak dibicarakan orang. Tetapi didahului dengan Maria mengajak kepada pelayan-pelayan, mengajak orang-orang panitia perkawinan itu untuk memberikan keleluasaan, mempersilahkan Yesus apa yang akan dilakukannya, apa yang akan diperbuatnya. Saudara, Maria membuka seluas-luasnya, sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Saudara, kadang juga tidak masuk akal. Saudara tahu cerita ini? Di situ ada 6 tempayan, 2-3 buyung isinya, tempayan besar, dan kemudian suruh mengisi air. Isilah. Kira-kira saudara, kalau Alkitab ini kita baca, memang terjadi mukjizat yang besar. Sekali lagi, kalau kita terlibat di dalamnya, saudara hadir di sana, saudara salah satu dari pelayan itu, apakah yang akan saudara komentari? Ketika
ada 6 tempayan, 1 tempayan, ayo isi, penuh, diisi. Tuhan Yesus ngomong, Maria yang ngomong, suruh Tuhan Yesus untuk membuat karya yang besar. Tetapi Maria juga ngomong kepada pelayan-pelayan, apa yang akan dilakukan, kerjakan. Kira-kira kalau saudara menjadi salah satu pelayan di sana, Tuhan ngomong, saudara-saudara, ayo isi air. Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara dengan sepakat, ayo isi air? Apakah saudara berpikiran, ini macam-macam lagi, lakukan kayu, nyuruh-nyuruh lagi? Apakah demikian? Tapi yang dikerjakan oleh pelayan-pelayan ini, mungkin semuanya tidak, mungkin kemungkinan manusiawi, dikerjakan dan diisi sampai penuh. Kemudian cedoklah, ambillah. Ini adalah kata-kata perintah dari Tuhan. Ketika kita sudah mempersilahkan kuasa Allah bekerja, saudara, maka apa yang Allah akan perintahkan. Di sini dikatakan ada isilah, cedoklah, bawalah, setiap akhiranlah. Ini kan perintah. Maka saudara, kerjakan itu. Yang mengerti katakan amin. Ketika Tuhan memberikan perintah-perintah, Tuhan akan persilahkan engkau berdaulat atas kami. Dan kemudian Tuhan melakukan perintah-perintah, maka saudara kerjakan dengan baik. Ketika demikian, maka sesuatu perkara yang besar terjadi atas kehidupan saudara. Saudara, saya berikan kesaksian kepada saudara ketika kita belum peka terhadap Tuhan. Ya, dulu juga sudah pernah saya saksikan, cuma saya mengulang kembali. Satu ketika ada seseorang membutuhkan keuangan, dan dia minta uang. Dan hati saya, Pak Dobrat juga sudah mulai tipis. Di dompet tinggal 200.000, dia minta. Dan saya tahu bahwa orang ini sangat membutuhkan. Tapi juga saya tahu kebutuhan saya belum 1 bulan selesai untuk kebutuhan pribadi saya. Saudara, antara diberikan semua atau enggak? Tuhan sebenarnya sudah ngomong, berikan saja 200.000. Tapi akhirnya manusiawi saya, sudahlah, saya kasih 100, untuk saya 100. Fair, menurut pemikiran saya. Ketika saya kasih 100, sudah selesai, saudara, dan puas, saya juga senang. Tetapi saudara, muncul ketidaksenangan ketika tabur tuai terjadi. Ketika kita menabur, maka akan menuai. Tidak lama saudara, maka saya menuai dari 100.000 menjadi 1 juta. Ada orang memberikan 1 juta. Ketika menerima 1 juta, ingat, coba tadi tak kasih 200.000, berarti saya dapat 2 juta. Itu manusia kita. Pernah saudara mengalami hal yang demikian? Ketika Tuhan memberikan perintah, maka saudara kerjakan itu. Dan Alkitab ketika di perjamuan kawin Kana ini penuh, dikatakan demikian, mengisi, dan kemudian mereka mengisi sampai penuh, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-7. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah. Ketika sudah diisi penuh, saudara, Tuhan katakan cedok. Ya. Ada ketidakmungkinan di sana. Orang-orang masih gamang, sudah diisi penuh, kemudian suruh cedok. Tetapi ada orang yang melakukannya ketika dicedok, aroma dari anggur itu beda dengan aroma. Ketika dicedok semakin digoyangkan, aromanya semakin semerbak. Dan kualitas anggur ini semakin mengundang orang lain untuk menikmati anggur ini. Saya percaya saudara bisa menerjemahkan ini. Saya penggemar kopi. Saya mendapatkan oleh-oleh kopi Toraja. Katanya kopi Toraja itu enak. Jadi, saya pengen dari dulu penggemar kopi, tapi bukan sampai kopi holik gitu ya. Apa itu? Bukan penggemar yang betul-betul mania gitu, enggak. Paling sehari ya 1 gelas. Tapi saya bisa mencium, ya, mencium aroma kopi ini aromanya baik atau tidak, enak atau tidak. Karena saya dari daerah dingin, ya. Kalau daerah dingin kan suka kopi hangat-hangat.
saya mencium, nah ini enak enggak. Ketika diberikan kemarin minggu yang lalu dapat kopi Toraja, ketika dibuka apa namanya plastiknya itu wah memang enak, kemudian baru diseduh menjadi lezat minum kopi, apalagi anggur, aromanya begitu enak sekali dan semua tertarik maksud saya. Ini luar biasa. Ketika kita memberikan keleluasaan bagi Tuhan, maka Tuhan menunjukkan. Yang setuju katakan amin. Bulan ini, bulan yang Allah menunjukkan kuasa Allah lebih lagi, tergantung dari saya dan saudara. Apakah kita terbuka luas di hadapan Allah, membuka diri kita seluas-luasnya akan karya Allah, atau tidak? Saya berharap kita semua membuka seluas-luasnya. Dan kunci utamanya adalah kita tetap percaya. Takut akan Tuhan itu adalah ketika kita tinggal dalam hadirat Allah dan kita melakukan kebenaran Allah, itu arti takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita dalam konteks takut akan Tuhan, maka kita memberikan keleluasaan bagi Tuhan untuk berkarya atas kita. Maka segala perkara saudara dapat kita tanggung di dalam Dia. Karena apa? Allah yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Firman Allah sampai di sini. Saudara renungkan, saudara pulang nanti renungkan perjalanan saudara di rumah saudara, bahwa bulan-bulan ini adalah memberikan keleluasaan bagi kuasa Tuhan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, maka berkat Allah tercurah atas kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.